Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, para hadirin dan para pemirsa Dalwa TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, berkat hidayah dan taufiknya kembali kita bisa berkumpul, kita bisa mengaji bareng di tempat yang insya Allah barokah ini, diberkatil Habib Hasan bin Ahmad Baharun, diberkatil hidayah minallah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian pada saat ini saya menyampaikan sebuah kalimatut tarhib atau bisa katakan sebuah mau'idhah hasanah tentang bersyukur atas anugerah kemerdekaan bangsa ini, yang mana bangsa Indonesia yang dimana kita tinggali sekarang ini merdeka sudah 77 tahun. Bangsa Indonesia ini merdeka bukan begitu saja, bukan langsung dari asalnya merdeka, bukan hadiah dari Belanda, bukan kado dari Inggris ataupun Jepang, melainkan negara Indonesia merdeka karena sebab air mata, keringat, darah, bahkan nyawa dari orang-orang tua kita terdahulu. Mereka rela mengorbankan air mata mereka, darah mereka, bahkan capeknya mereka, bahkan lagi nyawanya mereka hanya untuk kemerdekaan Indonesia. Yang mana kita yang hidup pada zaman sekarang ini jangan sampai mengotori darah-darah suci mereka. Jangan sampai kita ini merusak tatanan yang udah disusun oleh mereka-mereka terdahulu. Mereka rela mengorbankan nyawa mereka hanya untuk kemerdekaan Indonesia, menyenangkan cucu-cucu mereka yang bakal menikmati Indonesia. Kemudian yang perlu kita ingatkan juga, kita sebagai pemuda di zaman ini kalau bisa bukan hanya sekedar menikmati, akan tetapi harus bisa mengisi kemerdekaan kita. Karena mereka, orang-orang tua kita terdahulu, meraih kemerdekaan tidak dengan gampang. Dan sekarang kita yang hidup pada zaman ini, mari tinggal mengisi kemerdekaan dengan sebaik-baiknya. Bagaimana cara kita meramaikan atau mengisi kemerdekaan kita ini? Dengan cara yang pertama, mengadakan Maulid Nabi. Dengan Maulid Nabi ini kita harapkan barokahnya, kita harapkan kemakmurannya dalam negeri ini. Kemudian kita adakan tabligh akbar, kita undang orang-orang soleh, kita undang orang-orang alim,
dengan harapan kita mengharap barokahnya beliau-beliau. Kita harapkan doa-doanya beliau yang insya Allah di antara mereka pasti ada yang doanya terkabul. Kemudian kita santuni anak-anak yatim. Kita berikan mereka sedekah. Harta yang kita miliki kita bagi sebagian kepada mereka. Kemudian perlu kita ingat apa hubungan kemerdekaan dengan agama Islam, yang mana hubungan Islam dengan kemerdekaan sesuai dengan yang sering kita dengar bahwasanya hubbul waton minal iman. Cinta tanah air termasuk daripada iman. Yang mana Islam telah memberikan suatu penyemangat, suatu tasji', suatu sugesti kepada orang tua kita terdahulu bahwasannya cinta tanah air termasuk dari bagian iman. Kemudian Islam juga telah mengajari kepada kita bahwasannya jihad membela tanah air termasuk pahala yang besar. Maka waktu itu, waktu penjajahan zaman dahulu, kebetulan yang datang ke negara kita ini adalah orang kafir. Dari datangnya orang kafir itu, maka timbullah suatu kesamaan. Bahwasanya cinta negara Indonesia adalah sebagian daripada iman. Dan timbul yang lain lagi, jihad di jalan Allah termasuk pahala yang besar. Ketika timbul dua hal ini, barulah mereka semua bersemangat. Orang-orang tua kita terdahulu bersemangat untuk mengusir penjajah dari negara kita ini. Kalau kita teringat dengan ceritanya Bung Tomo, tokoh yang terkenal pada 10 November, yang dikenang dengan Hari Pahlawan, yang mana salah satu pidato beliau di Jakarta, beliau berkata, Aku bingung, andai kata tidak ada kalimat takbir pada diri umat Islam, harus dengan apa aku memberi semangat kepada mereka arek-arek Surabaya, kepada pemuda-pemuda bangsa Indonesia. Akan tetapi dengan adanya kalimat takbir, kalimat Allahu Akbar, dengan kalimat ini mereka, para arek-arek Surabaya dan pemuda-pemuda bangsa Indonesia mempunyai semangat, darah mereka bergelora-gelora untuk mengusir para penjajah. Dari sini kita ambil suatu gagasan bahwasanya cinta tanah air, cinta yang kokoh kepada agama kita harus didasari dengan iman dan takwa. Yang mana jika kita membahas takwa, dikatakan oleh Al-Imam Ali bin Abi Thalib, yang mana Al-Imam Ali bin Abi Thalib berkata dalam definisi takwa, yang mana Al-Fakir mengambil dalam kitab Al-Wasaya karangan guru Al-Fakir Al-Habib Muhammad Amin bin Idrus bin Abdullah bin Syah Bakar bin Salim, yang mana bunyinya Sayyiduna Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, at-taqwa biqaulihi hiya al-khaufu minal jalil wal amalu bitanzil war ridho bil qalil wal isti'dad liyaumir rahil. Kita perinci satu persatu definisi takwa, agar tidak sekedar kita hanya tahu takwa, dan takwa. Akan tetapi kita harus tahu apa itu definisi takwa. Menurut Imam Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, yang mana definisi takwa menurut beliau adalah al-khaufu minal jalil, takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, definisi dari takwa sendiri wal amalu bitanzil,
mengamalkan dengan apa yang ada di dalam Al-Quran. Sedangkan yang ketiga, waridho bil qalil, ridho atau menerima apa adanya dengan sesuatu yang sedikit. Yang keempat, wal isti'dad liyaumir rahil, bersiap-siap untuk menjemput hari kematian. Ini definisi takwa menurut Al-Imam Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah, yang mana dikatakan oleh Rasulullah SAW kepada beliau, ana madinatul ilmi wa aliyun babuha, aku kotanya ilmu, sedangkan Ali adalah pintu dari kota tersebut. Kemudian Al-Imam Ali bin Abi Thalib juga termasuk sahabat sekaligus ahlul bait, karena ada di antara sahabat ada yang beliau hanya sahabat tapi bukan ahlul bait. Contohnya seperti Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, contohnya lagi seperti Umar bin Khattab. Ini ada definisi takwa menurut Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Sedangkan Al-Imam Ahmad Ar-Rifai, Al-Imam Ahmad Ar-Rifai berkata, nikmar rafiqu fi biladillah taqwallah. Ya, sebaik-baiknya teman di tanahnya Allah Subhanahu wa taala adalah at-taqwa, adalah bertakwa. Kemudian Al-Imam Ma'ruf Al-Karhi, yang mana beliau termasuk wali besar. Dalam suatu ceritanya Ma'ruf Al-Karhi pernah, ketika beliau beribadah ketika maghrib, ada salah satu orang yang ingin ziarah, yang ingin bertemu dengan beliau. Salah satu orang ini berkata, ya Allah, aku ingin bertemu dengan Ma'ruf Al-Karhi. Si penziarah ini nggak berani mengetuk pintunya karena waktu itu waktunya beliau sedang beribadah. Akhirnya beliau cuma berdoa meminta kepada Allah, aku ingin ketemu Ma'ruf Al-Karhi. Posisi beliau waktu itu sedang ada di depan rumahnya, tapi tidak berani untuk mengetuk pintunya. Beliau berdoa terus agar diketemukan dengan Ma'ruf Al-Karhi. Gak lama kemudian Al-Imam Ma'ruf Al-Karhi turun dari tempat peribadahannya, membukakan pintu. Ketika dibukakan pintu, Al-Imam Ma'ruf Al-Karhi bertanya, ada apa kamu kesini? Wahai Imam, aku kesini hanya ingin menanyakan suatu hal kepada engkau. Ketika ditanyakan hal itu kepada Imam Ma'ruf Al-Karhi, Al-Imam Ma'ruf Al-Karhi menjawab bahwasanya sesuatu yang mengganggu ibadahmu itu adalah hawa nafsumu. Ketika jawaban itu sudah diterima oleh si penanya ini berkata di depan Ma'ruf Al-Karhi, berkata untuk dirinya, untuk hatinya, wahai hawa nafsu, ketahuilah bahwasanya engkau yang mengganggu dalam ibadah aku selama ini. Dari sini Al-Imam Ma'ruf Al-Karhi juga berkata, ternyata engkau berkat doamu kepada Allah, ibadahku dari tadi merasa terganggu. Ini ketika seorang penziarah datang dengan seorang wali. Yang mana Al-Imam Ma'ruf Al-Karhi berkata, qulubut thahirina tusrahu bitaqwa. Hati-hatinya orang-orang yang suci itu tusrahu bitaqwa. Digampangkan, digembirakan atau diluangkan untuk menerima ketakwaan. Wa tuzhiru bil bir, dan selalu dihiasi dengan untuk selalu berbakti. Wa qulubul fujjar tudlimu bil fujur wa ta'ma bisu'in niyah, dan hatinya orang-orang yang jelek digelapkan untuk selalu beramal dengan suatu kejelekan. Wa ta'ma bisu'in niyah, dan dibutakan dengan niat yang jelek. Ini beberapa definisi atau beberapa faedah tentang takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang perlu kita ingat bahwasanya dalam Undang-Undang Dasar 1945, di mana muqaddimah
dari undang-undang tersebut tertulis dengan menyebut nama Allah yang Maha Kuasa. Dari sini kita sudah mengetahui, dan dari sini juga suatu kejujuran atau suatu pernyataan bahwasanya kemerdekaan Indonesia tidak luput dari campur tangannya Allah Subhanahu wa taala, dan dari sini pula ya diakui secara sadar bahwasanya negara Indonesia memang bukan negara agama, akan tetapi negara Indonesia adalah negara yang orangnya beragama. Ini adalah sesuatu faedah atau sesuatu kesimpulan kalau semua kemerdekaan kemerdekaan kita Indonesia ini berasal dari kebesaran Allah Subhanahu wa taala, berasal dari campur tangannya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang perlu kita ketahui juga dalam kemerdekaan Indonesia ini, mungkin sudah sering kita dengar dalam lagu Indonesia Raya karangan W.R. Supratman. Di situ beliau mengutip di situ ada suatu lirik lagu yang bunyinya bangunlah jiwanya, bangunlah raganya. Yang mana ketika penulisan ini W.R. Supratman menulis dengan bangunlah raganya, bangunlah jiwanya. Jadi raga dulu baru jiwa. Kemudian presiden Indonesia yang pertama yang bernama Insinyur Soekarno, beliau mengusulkan, beliau berpendapat bahwasannya raga seseorang tidak akan bangun kecuali jiwa yang dibangun terlebih dahulu. Maka dari usulan, dari gagasan ini, W.R. Supratman, Bapak W.R. Supratman menukar dengan menulis bangunlah jiwanya, baru bangunlah raganya. Kemudian lagu Indonesia Raya pertama kali dinyanyikan menggunakan biola pada waktu Kongres Pemuda kedua pada tanggal 28 Oktober 1928, yang mana pada tanggal itu adalah cikal bakal Sumpah Pemuda. Kemudian dari lagu Indonesia Raya yang berbunyi bangunlah jiwanya, bangunlah raganya, bahwasanya kita sudah harus mengetahui di mana-mana jiwa yang baik bakal menghasilkan raga yang baik. Kemudian juga apa perbedaannya? Ada gabungan apa antara 17 Agustus dengan 17 rakaat? Yang mana tanggal terjadinya kemerdekaan itu tanggal 17. Sebelum terjadinya tanggal 17 para pejuang, para orang-orang Indonesia, orang-orang tua kita zaman dahulu, mereka tidak luput untuk sholat sebanyak 17 rakaat, yang mana 5 sholat ini duhur, asar, maghrib, isya, subuh selalu mereka lakukan secara berjamaah, tidak pernah beliau tinggalkan. Bahkan tahajud, witir juga mereka selalu lakukan. Makanya ada hubungannya 17 Agustus dengan 17 rakaat. Kemudian yang perlu kita ketahui juga dalam burung Garuda Pancasila, sayap kanannya itu berjumlah 17 dan sayap kirinya berjumlah 17. Dari sini kita ketahui bahwasanya sayap kanan yang berjumlah 17 itu adalah tanggal dari kemerdekaannya
Indonesia. Kemudian sayap yang kiri itu apa? Yang berjumlah 17. Sayap yang kiri yang berjumlah 17 itu adalah tahun. Ya, yang mana Kongres Pemuda waktu itu terjadi pada tahun 1928. Sedangkan kemerdekaan terjadi pada tahun 1945. Jika kita kurangin ya 1928 dengan 1945, maka jumlahnya adalah 17 ya. Jadi ketika setelah Kongres Pemuda ya Sumpah Pemuda, jarak 17 tahun baru terjadi kemerdekaan. Insya Allah dalam kelanjutan ceritanya akan kita lanjutkan dalam segmen yang kedua.